Di suatu tempat seorang pria bernama Changsu terburu-buru pergi kerja, karena pagi itu ia telat ke kantor. Jika dilihat dari penampilan Changsu seperti pria lugu, yang hidupnya selalu kesulitan. Namun karena dia tidak tegaan melihat orang lain susah, Changsu selalu menyempatkan diri membantu orang-orang di sekitarnya, padahal ia sendiri sedang dikejar waktu. Beruntungnya supir bus merasa kasihan, ia masih memberi kesempatan kepada Changsu untuk naik. Alasan kenapa Changsu selalu menaiki bus di jam dan halte yang sama, yaitu demi bisa melihat seorang wanita paling dikagumi bernama Ara, yang seolah memberi harapan dan semangat kepada Changsu menjalani hidup, tapi Changsu sadar dirinya punya banyak kekurangan, sehingga merasa tidak pantas menyapa apalagi mendekati wanita pujaan hatinya, walau hanya memandangi Ara, itu saja sudah membuatnya merasa senang. Beruntung Changsu tiba tepat waktu di kantor, ia bekerja di bagian marketing di suatu dealer mobil. Akan tetapi bosnya malah memarahi Changsu, karena tiap datang ke kantor penampilannya selalu berantakan. Di tempat kerjanya Changsu memiliki seorang sahabat bernama Jung Yi, yang tahu apa penyebab Changsu datang terlambat. Ia lalu menyarankan Changsu, agar memberanikan diri mengungkapkan perasaan terhadap wanita yang disukainya, karena jika terus dipendam tanpa kepastian, yang ada Changsu akan menderita. Di sisi lain Ara bersama sahabatnya yang bernama Enhi juga sedang membahas mengenai masalah percintaan. Rupanya Ara sudah jomblo cukup lama yaitu sekitar 5 tahun, Enhi heran kenapa Ara selalu saja pesimis. Bagi Ara menjalin hubungan dengan seseorang itu sangatlah membosankan, dan dia sama sekali belum menemukan orang yang dapat membuatnya bahagia. Sewaktu mengunjungi sebuah kafe, Ara secara kebetulan bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama James. Meski James berusaha mengajak ngobrol, tetapi Ara yang pernah dikecewakan merasa risih berbicara dengan James. Di sisi lain Changsu pergi ke toko pakaian yang ada di mall, untuk membeli setelan kerja yang baru. Hal itu terpaksa ia lakukan dikarenakan desakan bosnya yang ingin agar Changsu memperbaiki penampilannya. Awalnya Changsu dihampiri oleh pelayan toko, yang mengira Changsu orang miskin, tak terima diremehkan. Changsu coba menanyakan harga beberapa setelan, yang ternyata memang sangat mahal dan di luar kemampuannya. Changsu lalu berniat untuk pergi, namun gantungan kunci di tasnya malah tersangkut pada jas termahal di sana, dan menyebabkan lengan jas itu sobek. Mau tidak mau Changsu pun diminta bertanggung jawab. Dengan membayar jas tersebut, ia merasa hari ini sungguh sial, karena Changsu harus membayar jas mahal dengan keadaan sobek, dan uang tabungannya bahkan tidak mencukupi untuk membeli celana. Malam itu seusai kerja Ara langsung pulang ke rumahnya, melihat ibu dan adiknya sedang bersenang-senang membuat Ara kesal selama ini. Cuma Ara sendirian yang bekerja keras, sedangkan keluarganya hanya bisa menghabiskan uang yang ia berikan untuk berbelanja barang yang tidak penting. Bahkan ibunya sampai meminta supaya Ara membelikan mobil untuk adiknya, padahal keluarga mereka cuma bisa hidup berkecupan. Di tempat lain Changsu yang baru pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, tiba-tiba dihampiri orang misterius. Orang itu menjatuhkan beberapa botol parfum, dan meminta tolong Changsu membantu mengambilkannya. Sewaktu Changsu memungut botol parfum yang menyala, orang itu justru memberikannya secara cuma-cuma kepada Changsu. Lanjut cerita pagi hari ketika terbangun, ia buru-buru bersiap pergi kerja karena hampir telat. Namun perhatiannya tertuju pada botol parfum yang ada di tasnya. Changsu salah mengira kejadian semalam ternyata bukanlah mimpi. Tanpa pikir panjang ia mengenakan parfum tersebut, dan seperti merasakan sesuatu dalam perjalanan. Saat menuju halte bus setiap wanita yang ia lewati mendadak terpikat oleh Changsu. Ia pun bingung kenapa para wanita yang berpapasan dengannya jadi mengikutinya, bahkan jumlah wanita itu semakin banyak. Hal itu menimbulkan keributan di dalam bus, dan membuat Ara yang baru masuk jadi penasaran dengan apa yang terjadi. Secara ajaib Ara pun mendadak terpesona kepada Changsu. Ia tidak mengerti kenapa jantungnya terasa berdebar-debar, dan baru kali ini Ara merasakannya. Changsu langsung mulai menyadari semua keanehan ini, setelah ia menggunakan parfum yang diberikan oleh orang misterius. Karena penasaran, sewaktu pulang Changsu pun berniat menggunakan parfum itu lagi. Ia lalu pergi ke toko pakaian dan bertemu dengan pelayan toko yang kemarin. Awalnya pelayan itu masih bersikap jutek, namun sewaktu Changsu menyemprotkan parfum ke tubuhnya, secara ajaib pelayan toko itu langsung terpikat oleh Changsu. Begitu juga dengan semua pengunjung wanita yang gada di sana. Mereka saling berebut ingin memeluk, sekaligus mengejar Changsu seakan mereka semua adalah makhluk yang haus akan cinta. Secara kebetulan Changsu bertemu dengan Ara, karena melihat Changsu sedang diburu oleh para wanita, maka Ara pun berniat membantunya dengan mengajak Changsu ke tempat sepi untuk bersembunyi. Namun yang terjadi jantung Ara kembali berdebar-debar, dan ia mulai turut merasakan efek dari parfum tersebut.
Ara jadi tak bisa mengendalikan hasratnya, yang akhirnya mencium Changsu. Ara yang akhirnya tersadar tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, ia meminta maaf agar Changsu tidak salah paham lalu pergi meninggalkannya. Di kantor Ara tetap tidak bisa tenang, ia tak mengerti kenapa dirinya jadi aneh. Tiba-tiba ia bisa mencium pria yang bahkan belum dikenalnya. Ia menceritakan kepada Enhi soal kejadian itu, sahabatnya itu sempat tidak percaya kalau Ara yang katanya tidak mau berkencan dengan siapapun, malah lebih agresif duluan mencium pria yang tidak dikenal. Begitu juga dengan Changsu, yang tidak dapat melupakan ciuman dari wanita yang sangat ia kagumi. Malam itu sepulang kerja, Changsu bersama sahabat dan bosnya pergi makan malam di sebuah restoran. Lagi-lagi secara kebetulan Ara dan Enhi ternyata berniat makan di tempat yang sama. Tentu Ara terkejut melihat ada Changsu di meja sebelah. Niatnya ingin memberi kode kepada Enhi, tapi sahabatnya itu malah terlalu antusias ingin tahu siapa orang dimaksud Ara. Changsu yang akhirnya menyadari kehadiran Ara. Sewaktu Ara berniat pulang, Changsu memutuskan mengikutinya. Ia khawatir dengan Ara yang kondisinya sedang mabuk berat. Changsu sempat berpikir kalau ia tidak menggunakan parfum itu, apakah Ara akan menyukainya? Ara yang menyadari kehadiran Changsu ternyata masih mengingatnya. Walau dalam keadaan mabuk, ia penasaran kenapa mereka berdua selalu saja bertemu. Apa ini hanya kebetulan atau karena takdir? Changsu yang tak bisa menjawabnya pun berniat pergi. Akan tetapi Ara tiba-tiba menanyakan apa Changsu ingin tidur dengannya. Ara yang sedang di bawah pengaruh parfum tidak sadar, dirinya memaksa ikut dengan Changsu malam itu. Ara benar-benar jadi menginap di kamar Changsu. Walau tidak terjadi apa-apa, sewaktu terbangun ia terkejut melihat sudah ada Changsu di sebelahnya. Merasa malu ia berniat pergi secara diam-diam, tapi ternyata Changsu tidak bisa tidur semalaman. Changsu meminta maaf atas apa yang terjadi, dan menjamin tidak berbuat apa-apa terhadap Ara, dan akhirnya pergi tanpa mengucap sepatah kata. Secara perlahan Ara mulai mengingat apa yang sudah ia perbuat semalam. Ia merasa dirinya sudah gila dan merasa malu kepada Changsu. Lebih sialnya mereka lagi-lagi harus bertemu di bus yang sama kali ini Changsu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia memberanikan diri memberikan kartu bertuliskan nomor kontaknya. Mengenai peristiwa semalam sama sekali belum Ara ceritakan kepada Enhi. Malam itu Changsu sempat tak percaya kalau ia menerima pesan dari Ara. Wanita itu mengajak Changsu untuk bertemu besok pada jam malam di suatu tempat. Tentu Changsu sangat senang, harapan yang selama ini ia impikan dapat terwujud. Sesuai waktu yang dijanjikan keduanya datang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Di sana untuk pertama kalinya mereka berdua dapat saling mengenal. Changsu yang terlalu gugup sampai membuat contekan di tangannya, agar dia tidak kehabisan bahan obrolan. Yang sangat tak disangka oleh Ara, Changsu langsung mengungkapkan perasaannya, yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Ara, dan kehadiran Ara selalu membuat jantungnya terasa berdebar-debar. Ara yang mendengar pengakuan itu cukup terkejut, sebelum ini ia belum pernah bertemu pria yang langsung berkata terus terang, padahal ini pertama kalinya mereka dapat saling berbicara. Ara menganggap Changsu itu orang yang unik dan apa adanya, karena itu ia merasa nyaman dan juga tertarik pada Changsu. Bahkan di perjalanan pulang Ara tidak lagi malu-malu merangkul tangan Changsu. Satu pesan Ara ia berharap sekarang atau di masa depan nanti Changsu mau tetap menyukainya. Setelah malam itu mereka berdua resmi berpacaran, dan mencoba menjalani hari dengan tetap saling mengerti. Pertemuannya dengan Changsu telah membuka hati dan pikiran Ara. Ia jadi dapat mengerti arti penting suatu kebahagiaan, dan Ara selalu menantikan hari esok untuk dapat bertemu kekasihnya. Meski dalam penampilan sederhana dan terkadang bersikap sembrono, tapi Changsu orangnya sangatlah perhatian, bahkan saking perhatiannya saat tahu kaki Ara terluka, ia sampai izin pergi ke apotek untuk membeli obat, padahal Ara sendiri tidak menyadari kalau kakinya terluka. Perhatian kecil inilah yang telah menyentuh perasaan Ara. Ia sangat berterima kasih sekaligus bersyukur karena Changsu mau hadir dalam hidupnya. Changsu yang berniat pulang tiba-tiba mengingat, kalau sejak malam kejadian di mana Ara menginap di rumahnya, ia sebenarnya belum pernah menggunakan parfum ajaib itu lagi. Termasuk di hari jadian mereka, Changsu senang karena ini artinya Ara sungguh-sungguh jatuh cinta padanya, dan bukan karena pengaruh parfum lagi. Akan tetapi kebahagiaan mereka mulai terusik, di saat James yaitu mantan kekasih Ara secara diam-diam mengawasi keduanya, akhirnya terungkap identitas James yang sebenarnya. Ia merupakan ilmuwan yang menciptakan parfum pemikat, dan dia jugalah orang yang menentukan Changsu sebagai bahan eksperimen, tapi ia tak menduga kalau sekarang yang menjadi pasangannya Changsu adalah Ara. Dan James sebenarnya masih mencintai Ara. Ia sampai nekat menghampiri Changsu untuk memperingatkannya, kalau apa yang didapatkan melalui parfum pemikat tidaklah nyata, dan dialah yang menciptakan parfum tersebut. Setelah hari itu Changsu jadi tidak tenang. Ia lebih murung dari biasanya, karena khawatir akan kehilangan Ara.
tibalah hari di mana Changsu bersama Ara dan kedua sahabatnya pergi berkemah. Kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahun Ara. Changsu menghadiahkan sebuah kalung yang sangat membuat Ara bahagia, karena ini pertama kalinya ia berkemah dan mendapatkan hadiah spesial dari orang tercinta. Keesokan hari di meja kerjanya, Ara mendapati sebuah kotak kado, dan setelah dibuka ternyata berisi parfum. Karena tidak ada nama pengirim, Ara kemudian menghubungi Changsu untuk menanyakan, apa dia yang mengirimkan parfum. Tentu Changsu yang mendengarnya tidak tahu apa-apa soal parfum itu, dan justru membuatnya semakin gelisah. Di waktu bersamaan mendadak James menghampiri Ara, rupanya dialah orang yang mengirimkan kado berisi parfum. James bilang berkata parfum itu hanyalah parfum biasa, sedangkan parfum yang dipegang Changsu saat ini adalah satu-satunya di dunia, yang berfungsi memikat wanita. James menyebut perasaan cinta Ara kepada Changsu sebenarnya disebabkan oleh parfum tersebut, ini hanyalah perasaan sesaat, dan Ara telah salah mengira, kalau dia sedang jatuh cinta. Jika Ara masih penasaran, dia dapat menanyakan langsung kepada Changsu mengenai parfum pemikat itu. Ara akhirnya memutuskan pulang dengan perasaan bimbang, tanpa memberi kabar kepada Changsu, dan ternyata sedang menyusulnya ke kantor. Semalaman ia mengingat-ingat kembali kapan perasaannya mulai berubah, yaitu ketika ia berada di bus saat bertemu dengan Changsu. Ia seakan tidak dapat mengendalikan diri, dan semakin lama tidak dapat lepas dari Changsu. Perasaannya yang sedang tidak tenang membuat Ara memutuskan untuk tidak menjawab telepon Changsu, sampai akhirnya di suatu hari Ara mendatangi tempat tinggal Changsu, untuk membawakannya makanan. Ia tetap berusaha bersikap normal walau perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Seusai makan Ara ingin agar Changsu mau berterus terang kepadanya, mengenai sesuatu yang selama ini mungkin ia sembunyikan. Dulu sebelum bertemu Changsu tidak bahagia, dan tidak tahu apa-apa tentang cinta, namun saat ia mulai merasakan cinta, ada seseorang yang datang memberitahu, kalau semua perasaan itu palsu. Mungkin perasaan Changsu itu nyata, tapi bagaimana dengan perasaan Ara? Apakah dia benar-benar mencintai Changsu? Ataukah itu karena efek parfum pemikat? Setelah menemukan bukti parfum yang disimpan Changsu, hal itu membuat Ara kecewa dan dinilai telah mempermainkan perasaannya. Tak rela membiarkan Ara pergi, maka Changsu memutuskan untuk mengikutinya, namun Ara bukannya pulang, melainkan menuju suatu tempat yang ditujukan oleh James. Di sana Ara memasuki sebuah ruangan yang menjadi tempat James melakukan penelitian. Ara begitu marah ketika tahu kalau selama ini James ternyata memantau seluruh kehidupannya. Atas dasar bukti ini ia menyebut James sebagai penguntit sekaligus psikopat. Tak berapa lama Changsu juga turut masuk ke ruangan itu. James menjelaskan kepada mereka, bahwa fungsi parfum itu sebenarnya bukan untuk membuat seseorang jatuh cinta, tetapi si pemakai bisa membuat orang lain berpikir bahwa dialah cinta pertama mereka. James menggunakan beberapa orang sebagai bahan eksperimen, tetapi dari sekian banyak parfum rupanya cuma parfum yang digunakan Changsu yang berfungsi, dan secara tak sengaja Ara jadi terpikat kepada Changsu. Merasa dipermainkan, Changsu yang tersulut emosinya mencoba menyerang James, tapi parfumnya malah direbut. Awalnya James berniat menggunakan parfum itu sendiri, kalau dialah cinta pertamanya Ara, tapi ternyata Ara tidak pernah benar-benar mencintai seseorang sebelum Changsu. Melihat James yang lengah, Changsu tak mau menyerah untuk kembali melawan pria itu, hingga mengakibatkan botol parfum terlepas dari tangan James. Di waktu itulah Ara memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan botol parfum tersebut. Hal itu menyebabkan James frustasi kehilangan satu-satunya parfum, yang merupakan sampel terakhir dan terbukti berfungsi. Setelah berhasil menyusul Ara, Changsu pun menjelaskan semuanya, kalau perasaan dan segala yang ia lakukan kepada Ara benar-benar tulus. Akan tetapi semua kepalsuan dan kebohongan ini terlanjur membuat Ara merasa terhina. Di kamarnya Ara mengingat kembali momen-momen indah yang pernah ia lalui bersama Changsu. Kalau memang ini merupakan efek dari parfum pemikat, kenapa dadanya terasa sesak ketika memikirkan Changsu, dan kenapa perasaan cintanya tidak berkurang sedikit pun? Semenjak hari itu keduanya memutuskan berpisah, dan tidak pernah bertemu lagi. Singkat cerita keduanya telah mendewasakan diri. Ara yang dulunya tidak akur dengan ibu dan adiknya, sekarang mulai bisa saling menerima dan mendukung. Sedangkan Changsu sedikit demi sedikit ia akhirnya mampu memperbaiki penampilan serta sikapnya, dan itu berdampak besar pada karir Changsu yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Sebenarnya sejak naik jabatan Changsu sudah bisa membeli mobil sendiri, tapi entah mengapa di hari itu ia ingin sekedar mengenang kehidupannya yang dulu ia berangkat kerja dengan berjalan kaki, sembari menghampiri orang-orang yang dulu sering ia bantu termasuk menaiki bus. Momen ini sungguh nostalgia dan sedikit menyakitkan, karena ia masih merindukan Ara. Sewaktu bos tiba di halte berikutnya,
Entah kebetulan atau karena takdir, Ara yang sudah lama tidak ditemuinya terlihat memasuki bus, dan itu sangat membuat Changsu takjub, apalagi Ara masih mengenakan kalung yang pernah dihadiahkan Changsu. Ada satu fakta yang belum pernah diceritakan Ara kepada Changsu, dulu sebenarnya Ara yang pertama kali sering memperhatikan tingkah laku Changsu, di saat mereka sama-sama sedang menunggu bus di halte. Jika kalian mendapatkan pasangan yang peduli pada kalian, jangan sampai kalian menghancurkan hati kalian.